buat orang-orang yang bekerja di malam hari pasti ada challenge sendiri di saat mereka bertugas. Termasuk salah satunya ditampakin makhluk halus. Cerita ini kejadiannya di tahun 2004. Gue dapet cerita ini dari temen gue dan ini ceritanya tuh di SMP-nya dia. Di saat itu 2004. Ada seorang satpam yang kerja di SMP itu di daerah Jakarta Selatan. Gue nggak bisa sebut SMP-nya di mana. Oke. Posnya dia itu di bagian depan sekolah, ya udah pastilah ya. Dan nama satpamnya ini Rinto. Dia tuh umurnya 26-27an lah. Emang satpam baru yang masih muda juga. Dan selain Rinto sebagai satpam sekolah, ada juga satu orang lagi nih. Umurnya hampir 30-an. Namanya Dadang. Nah, Dadang ini adalah salah satu penjaga sekolah. Dia kayak cleaning service gitu loh. Kebayang gak sih lo kalau misalkan di sekolah lo tuh dulu kayak ada penjaga sekolah yang emang tinggal di situ? Iya. Nah, si Dadang ini rumah atau kamarnya itu letaknya tuh di bagian sudut kiri belakang sekolah. Jadi ini layout sekolahnya ya, biar gampang lo bisa bayangin. Jadi itu dari bagian depan, dari bagian posnya si satpam ini ada di tengah bagian depan sekolah. Ya pasti dong, gerbang sekolah gitu kan. Lu masuk ke dalam sekolahnya, terus lu ke kanan, ke ujung, ke belakang, lewat sisi kanan sekolah. Itu tuh di belakang sekolah ada pohon bambu gitu, Muy. Nah, sepanjang dari kanan ke kiri bagian belakang sekolah. Nah, terus dari sudut kanan belakang itu, lu ke arah kiri, dan tempat letak si kamar Dadang itu di paling belakang sudut kiri sekolah. Berarti di belakangnya si pohon bambu itu? Betul, bisa dibilang gitu. Jadi kayak gampangnya ya di depan tuh pos satpam, terus di bagian belakang, bagian kiri, yaitu ada kamar si Dadang. Tapi ya buat menuju kamar Dadang, lu harus muter lewat sisi kanan sekolah. Jadi nggak bisa langsung gitu loh, Muy. Nah, Dadang sama Rinto ini cukup dekat karena emang umurnya mereka nggak beda jauh kan, kayak cuman beda 3-4 tahunan lah. Jadi Rinto sebagai satpam yang baru tuh kalau misalkan mau makan siang atau dia bosen, dia tuh sering mainnya ke tempatnya si Dadang ini, ke kamarnya dia, buat kayak makan, nongkrong-nongkrong gitu. Karena si Rinto juga dia tuh satpam baru, belum setahun kerja di sekolah itu. Dia tuh banyak ngobrol lah tentang si sekolah ini sama Dadang. Karena bedanya Dadang tuh udah bertahun-tahun tinggal di sana. Nah, di saat itu sekolah tuh lagi ada renovasi, Muy. Nah, jadi banyak kuli. Gak nginep sih karena gak dibolehin. Jadi bedengnya tuh deket sekolah itu, di samping tapi di luar area sekolah. Lo tau bedeng gak sih? Tahu. Kayak tempat buat tinggal sementara, kuli-kuli gitu loh. Karena ya anak-anak SMP kan gak nyaman kalau misalkan ada bedeng atau rumah kuli itu di dalam area sekolahnya. Nah, di suatu malam Rinto tuh mau nginep di sekolah. Ya otomatis tidurnya sama Dadang dong, di kamarnya Dadang di bagian belakang sekolah itu. Singkat cerita, hari udah malam, dan setelah udah ngerokok-ngerokok depan sekolah, mereka masuklah ke dalam sekolah. Itu sekitar jam 10-an malam. Masuk ke area sekolah, sama tuh kayak yang gue bilang tadi. Dari pos bagian depan, mereka ke ujung kanan dulu, lurus, terus ke belakang, lewat sisi kanan, sampai ke ujung, baru tuh belok kiri, ngelewatin pohon-pohon bambu yang gue bilang tadi. Panjangnya sekitar 100 meteran lah. Sekolah juga gak gede dan gak kecil, kayak biasa aja. Mereka nyusurin tuh pohon-pohon bambu itu, yang mana di dekat bagian pohon-pohon bambu itu juga emang lagi direnov buat bikin ruangan baru. Jadi kayak banyak kayu-kayu, banyak semen, agak-agak berantakan lah di sisi kanan belakang itu. Terus tiba-tiba pas lagi nyusurin pohon-pohon bambu itu, si Rinto ngerasa kayak ada biji atau buah kecil tuh yang kena di pundaknya dia. Jadi kayak dari arah belakang, kayak dilempar sama orang gitu loh. Terus Rinto respon, apaan tuh? Dari situ tuh Dadang langsung nengok. Terus dia teriak ke arah belakang, jangan ganggu.